Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tuntun dan sertailah kami lewat bagian bacaan firman Tuhan di hari ini. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, Kolose pasalnya yang pertama ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ada satu bagian firman Tuhan berkata kepada kita dalam Galatia pasal 6 ayat 8, bunyinya demikian: sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Artinya ayat firman Tuhan mau mengatakan kepada saudara dan saya, kita orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitan, dan Yesus naik ke surga menjadi seorang imam besar bagi saudara dan saya dengan memimpin kita lewat keimamatan Melkisedek, akan membuat kehidupan saudara dan saya yang terus terhubung dengan Yesus Kristus sebagai imam besar itu akan membuat hidup saudara dan saya mengalami sukacita. Dan bukan saja itu, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Kalau firman Tuhan berkata tadi di dalam kitab Galatia, dan tadi saya angkat bagi kita ini, di dalam Galatia ini berkata bahwa siapa yang menabur dalam daging, dia akan menuai dari daging itu. Tapi siapa yang menabur di dalam roh, dia akan menuai dari roh itu, yaitu kehidupan yang kekal dari roh itu. Artinya ayat ini mau katakan kepada saudara dan saya, mari kita membangun kehidupan kita menabur di dalam roh. Menabur di dalam roh artinya, apa yang saudara percayai tentang Tuhan, apa yang engkau lihat tentang pengorbanan Yesus Kristus sebagai kasih karunia bagi kehidupan kita, yang membuat engkau percaya akan hal itu, baiklah itu yang menjadi perjalanan kehidupanmu. Ketika engkau berkata-kata, kebenaran yang engkau katakan, ketika engkau berpikir, kebenaran yang engkau pikirkan, dan apa yang engkau lakukan, itu adalah kebenaran yang engkau lakukan. Dengan melakukan semuanya itu, tanpa saudara sadari bahwa engkau sementara menabur di dalam roh. Dan apa yang kau tabur lewat kebenaran-kebenaran, lewat apa yang kau katakan, apa yang kau hidupi, apa yang kau lakukan, nah ini akan membuat engkau akan menuai dari apa yang kau tabur itu. Nah, jangan menabur di dalam daging. Daging akan mengalami kebinasaan, kesia-siaan. Orang yang menabur di dalam daging itu contohnya, dia menabur tidak dengan apa yang dia percayai tentang Tuhan, tetapi dia melakukan apa yang dia inginkan. Misalnya dia terkadang suka menyakiti orang, terkadang hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan, tanpa disadari itu yang dia tabur. Maka itu pula yang akan dia tuai. Tetapi orang percaya yang menabur di dalam roh, maka dia pasti akan menuai dari roh itu. Artinya kebenaran-kebenaran firman yang dia hidupi itu akan memampukan dia untuk berkemenangan lewat semua yang telah dia percayai dan dia jalani di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kalau dalam Kolose 1 ayat 16 katakan bahwa karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, tadi saya katakan kalau kita menabur di dalam roh, itu berarti kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita hidup di dalam apa yang kita percayai itu. Kita berkata-kata dalam kebenaran, kita berpikir dalam kebenaran, kita bertindak di dalam kebenaran. Itulah yang membuat kehidupan kita akan mendapat apa yang telah dijanjikan Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Nah, kalau dikatakan di dalam Yesus Kristus segala sesuatu itu ada, maka marilah kita menabur di dalam roh. Sehingga perjalanan kekristenan saudara dan saya ini akan mendapat perjalanan yang membawa kemenangan bagi kita.
hidup kita akan selalu kuat, selalu kuat, selalu kuat. Ada tantangan, ada persoalan, kita tidak akan lemah, tapi kita akan memperoleh kekuatan. Hari-hari ini ada banyak orang akan diperhadapkan dengan masalah. Ada banyak hal yang akan membuat kita ada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Berhentilah menabur di dalam daging, mari kita menabur di dalam roh. Karena hanya dengan menabur di dalam roh, saudara dan saya menaruh kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang telah naik di surga, menjadi imam besar bagi kita, yang melakukan pelayanan di bawah keimamatan Melkisedek. Mari saudara dan saya bangun kehidupan kita terus dengan Yesus Kristus, karena Dia telah naik di surga, Dia bertakhta bagi kehidupan saudara dan saya. Berjalanlah dan percayalah Yesus Kristus selalu ada di dalam kehidupan saudara. Mari kita membangun hidup kita dengan Tuhan, berfokus kepada Dia. Jangan fokus dengan masalah, situasi, keadaan yang saudara alami, tapi berfokuslah terus kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita selalu. Amin. Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami menabur di dalam roh, sehingga hari-hari hidup kami akan terus terhubung dengan keimamatan Melkisedek. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.